Oke, sip. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ya untuk bahas teknik-teknik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Sorry, uh, pertidaksamaan yang modelnya tuh banyak gitu ya. Bisa di persamaan kuadrat, bisa di pecahan, bisa aja dan lain sebagainya. Kemarin kita udah belajar tentang ya konsepnya kan ya kan. Nah, kita kemarin belajar tentang konsep dan definisinya. Sekarang kita bakalan belajar tentang teknik penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ya udah di sini baik, baik ini belum connect nyata. Bentar ya. Oke, sip. Nah, jadi yang sekarang kita bakal pelajari itu adalah tentang teknik buat menyelesaikan pertidaksamaan, ya kan ya. Jadi ingat pertidaksamaan ini ada banyak banget jenisnya dan jangan sampai ketika kalian ketemu soal nanti ada pertidaksamaannya. Nah, tapi kalian nggak bisa untuk ngitungnya, oke? Jadi sekarang kita bakal belajar untuk teknik penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kemarin aku udah buat level-levelnya ya teman-teman ya. Bahwa yang levelnya itu adalah pertama adalah fundamentalnya, ya kan ya. Ini ada fundamentalnya, terus yang kedua itu ada untuk ya pertidaksamaan biasa lah ya teman-teman ya. Atau biasanya tuh yang pecahan dulu gitu ya, pertidaksamaan pecahan. Nah, terus ya banyak kayak jenisnya ya kan. Yang ketiga, setelah pecahan ada juga yang bentuknya itu akar, ya kan. Terus ada juga yang bentuknya adalah persamaan kuadrat. Terus yang kelima itu ada juga kayak ya sampai logaritma mungkin ya teman-teman ya kan. Terus yang keenam itu adalah masuk ke mutlak. Oke. Jadi semuanya dia tuh adalah saling berkesinambungan ya kan ya teman-teman ya. Dia semuanya tuh saling berkesinambungan lah dan jadi ya udah ini bakal ke sini, bakal ke sini, bakal ke sini dan sini ya. Jadi ketika di soal nanti dia benar-benar bisa definisi campur-campur gitu. Bisa aja di dalamnya mungkin ada pecahan, ada akarnya, ada kuadratnya juga, mungkin ada mutlaknya dan itu yang jadi tingkat kesulitannya untuk soal-soal SNBT gitu ya karena udah dicampur-campur. Nah, yang paling penting adalah pahami gitu ya. Ini pahami ya cara bermainnya. Dia sama kayak misalnya yang aljabar ya kan ya. Yang penting ya kita bisa paham cara mainnya dia itu gimana dan dari cara mainnya ini kita bisa apa namanya bisa membuat ya kesimpulan ya oke dari sini ya apa namanya terus kita tinggal ya latihan aja dan akhirnya ya, kita bisa untuk menyelesaikan soal yang seaneh apapun. Jadi nah kuncinya adalah kita harus paham cara mainnya ya atau cara proses penyelesaiannya itu yang harus kita pahamin ya. Nah, yaudah, terus kita ya latihan, akhirnya bisa ngerjain soal seaneh apapun. Oke, nah ini kita bakalan coba nge-review dulu teman-teman untuk ya konsep yang kemarin bahwa mindset ya kan, mindset untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu yang pertama adalah kalian harus dulu menentukan titik batas, ya kan? Ini kita harus menentukan titik batas. Terus yang kedua, setelah menentukan titik batas, yang kedua itu adalah buat garis bilangan. Nah, terus ya step yang ketiga adalah uji titik. Oke. Ini step umum yang harus kita aplikasiin di seluruh soal pertidaksamaan. Mau seaneh apapun, dia caranya adalah ya kayak gini. Oke. Pertama menentukan titik batas, yang kedua buat garis bilangan, yang ketiga uji titik. Nah, itu step-step yang harus kita lakukan. Jadi, kalau misalnya kayak gini, untuk yang
pertama kali kita lakukan itu selalu menentukan titik batas. Menentukan titik batas ini, oh ya, sama ini ya teman-teman ya. Di sini aku mau coba untuk nerapin mindset juga ya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pertidaksamaan itu eh apa namanya ya kalau bisa gitu ya. Jadi dia kalau bisa itu adalah seluruh luas eh seluruh komponen dikumpulin di satu ruas. Oke? Nah, jadi dia kayak gini. Nah, jadi buat mindsetnya adalah seluruh komponen itu dikumpulin di satu ruas yang sama. Terutama ini berlakunya untuk ya kayak misalnya ada pecahan. Jadi jangan dikali silang teman-teman. Oke, jangan dikali silang. Ini uh, ya ada remindernya bahwa jangan dikali silang. Oke. Nah, jangan dikali silang kalau misalnya ada variabel gitu. Nah, ini aku kasih tahu dulu, nanti bakal lebih make sense kalau misalnya udah ada contoh soalnya. Oke? Tapi buat mindsetnya adalah kalau bisa seluruh komponen dikumpulin di satu ruas yang sama dan jangan dikali silang. Karena apa? Karena ya kalau misalnya kalian kali silang itu bakal ada konsekuensinya teman-teman. Ingat yang dinamakan pertidaksamaan, dia itu sangat amat sensitif sama tandanya ya. Dia adalah ya sensitif sama tandanya. Oke? Nah, kayak kemarin yang aku bahas ya, bahkan apa namanya? Iya, apa namanya kayak eh kemarin kan bentuk pecahan aja, dia kan punya beberapa kondisi kan ya teman-teman ya, iya nggak? Dia punya beberapa kondisi kan kayak harus plus plus, plus minus, min plus, min min kan. Itu kayak dia tuh sangat amat sensitif sama tanda gitu loh. Jadi kalau misalnya dia itu apa namanya kita kali silang, dia bisa jadi berubah gitu maknanya atau soal itu bisa berubah. Itu yang sebenarnya agak trikinya dari pertidaksamaan dan banyak banget yang salah di sini. Nah ini ibarat kayak lubang lah gitu. Oke, nah ini ada yang nanya nggak boleh dikali silang gimana contohnya? Nanti bakal aku jelasin. Oke, ini aku coba jelasin dulu untuk mindsetnya ya, mindset dan mindset ya. Nah, yang harus kalian lakukan, ingat ya, selalu simplifikasi. Oke, ini yang harus kalian lakukan. Selalu lakukan simplifikasi, teman-teman. Harus make it simple. Prosesnya buat yang paling sederhana dan paling simple. Oke, jadi ini harus selalu simplifikasi. Mindsetnya adalah pertidaksamaan itu adalah harus melakukan simplifikasi. Nah, ya udah. Sekarang ini aku bakal coba ngasih contoh. Oke, sebelum kita masuk ke yang materi baru, di sini aku bakal coba nge-review dulu. Nah, coba kalian kerjain 2x min 3 per x tambah 2 lebih dari 0, teman-teman. Oke, nah ini kalian bisa coba ya. Ini soal pemanasan. Nah, sekarang nih kalian coba. 2x min 3 per x tambah 2 lebih dari 0. Oke, nah ini biar apa namanya biar seru. Nah ini kayak aku bakalan set timer ya teman-teman ya. Jadi kalau ada apa namanya kayak soal-soal, nah aku bakal coba kasih timer 1 menit. Jadi supaya kalian berlatih juga pakai waktu. Oke, oke. Nah ini coba kalian ya kerjain dulu ya.
2x min 3 per x tambah 2 lebih dari 0. Gimana? Pertama, ya kalian harus tentuin titik batas ya. Ingat ya, goalsnya itu adalah kita harus nemu rentangnya, ya kan? Nah, kita tuh harus nemu rentangnya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus tentuin titik batasnya. Nah, titik batasnya ini, dia berarti kita set aja dia sama dengan 0. Oke? Dia sama dengan yang kanan. Gitu ya. Berarti di sini kita dapat pertama ada syarat, ya kan? Nah, syaratnya adalah X-nya nggak boleh sama dengan min 2. Oke? Nah, dari sini ya kita ketemu titiknya, itu adalah 2X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3 per 2. Oke? Sama, nah satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya sama dengan min 2. Ini menjadi titik batasnya ya, bukan hasilnya ya teman-teman ya. Oke? Nah yaudah. Nah kalian ketemu titik batasnya, ya kan? Ini dia karena nggak ada sama dengannya, jadi semuanya bulat ya. Ini bulat, ya kan? Min 2 sama bulat 3 per 2 ya. Nah, nextnya kalian ya uji titik. Oke? Nah, ya udah ya uji titik tuh paling gampang X sama dengan 0 aja. Berarti kalau X sama dengan 0, 2 dikali 0 min 3 per 0 tambah 2. Berarti kan dia hasilnya adalah min 3 per 2. Oke, nah dia kan hasilnya ini bakal kayak gini ya. Berarti ketika X-nya itu 0, di posisi 0, dia tandanya bakal negatif. Nah, terus langsung link, ya kan? Nah, ya udah. Yang diminta di soal, dia sekarang apa? Ini dia minta yang positif ya. Oke. Dia minta yang positif kan. Berarti ya udah kalau misalnya yang positif, ya kita ambil region yang positif. Berarti dia yang kiri dan yang kanan ya teman-teman ya. Oke. Berarti ini kiri sama yang kanan. Gitu. Oke. Berarti jawabannya adalah X-nya itu dia kurang dari min 2 dan X-nya lebih dari 3 per 2. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, buat hasilnya sekarang gini. Kak, X sama dengan 3 per 2 itu dari mana? Ayo, ini kan proses aljabar kan? Iya nggak? Berarti ini pindah ruas 3, terus 2-nya pindah ke bawah. Nah, itu fundamental aljabar ya. Oke, penggunaan dan atau itu gimana Kak? Masih bingung. Nah, ntar tuh coba ya, apa namanya, nanti kayaknya di salah satu soal aku itu ada gitu ya. Oke? Nah, sekarang, em, apa namanya, jadi ini ya, apa namanya ini ini buat soal yang pertama, ya kan? Nah, sekarang aku mau coba jelasin kenapa yang tadi ya kenapa tuh aku bilang jangan dikali silang, oke? Jangan dikali silang kalau ada variabelnya. Nah, di sini aku mau ngasih contoh kayak gini teman-teman. Misalkan di sini ada X min 2 per 3 kurang dari X. Atau dia kurang dari 1 per X. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau misalnya pertidaksamaan ini dia kita kali silang, dia bakal merubah wujudnya. Nih ya, contoh kalau ini dikali silang, berarti dia jadi gimana?
ininya dia nyebrang ke sana kan? Ya nggak? Terus ininya nyebrang ke sana kan? Berarti kalau kita kali silang, berarti dia jadinya adalah X dikali X min 2 lebih dari 3. Sampai sini bisa diikutin teman-teman? Nah, kalau misalnya kayak gini, dia beda bentuk sama yang awal. Ya nggak? Yang awalnya ini kan dia dalam bentuk pecahan kan? Tapi nah kalau dalam bentuk pecahan ini ya kita ubah jadi kayak gini gitu. Nah, dia bakal jadi apa namanya kayak beda bentuk lah. Oke. Nah, karena dia jadi beda bentuk, padahal nah kalau misalnya katakan kita pindah ruas ya. Let's say ya. Nah, sekarang ini apa namanya? Ya kita pindah ruas saja berarti X min 2 per 3 min 1 per X kan. Lebih dari 0. Nah, kalau misalnya kayak gini, ya kan? Nah, ini dia bisa kita samain penyebutnya. Berarti kan ya dia bakal jadi X min 2 min 3 per 3X. Lebih dari 0. Nah, nah kalau misalnya kayak gini, ya kan? Sama kayak gini, dia jelas beda bentuknya, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya kayak gini kan dia bakal jadi X kuadrat min 2X min 3 per 3X kurang dari 0 kan? Nah, kalau ini ya kita katakan ya kumpulin juga di satu ruas, berarti kan X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 0. Nah, sekarang bentuk ini dan yang atas sama yang bawah, dia sama apa beda, teman-teman? Nah, dia jelas beda bentuknya. Ya nggak? Dia jelas beda bentuknya. Karena, nah kalau misalnya katakan, ya kita cuma ngerjain yang ini. Kemarin kan kita udah belajar berbagai macam kemungkinan kan. Apalagi pecahan. Nah pecahan tuh banyak banget kombinasinya. Bisa aja yang atasnya positif, bawahnya positif juga. Bisa aja atasnya positif, bawahnya negatif. Bisa aja bawahnya negatif, terus bawahnya positif. Bisa aja ya atasnya negatif, bawahnya negatif. Ya nggak? Ini kemarin kita udah bahas ya. Nah, ya kalau misalnya kayak gini kan bakalan ini banget kan. Nah ini, nah ya kalau dia bentuknya pecahan, maka dia format ini itu bisa terpenuhi gitu. Kayak segala kombinasi itu banyak dan kita harus memperhatikan seluruh kemungkinan. Oke, ini kita ini harus memperhatikan seluruh kemungkinan. Oke, nah dia kayak gini. Oke, dia ya harus memperhatikan seluruh kemungkinan nih. Jadi, nah kalau kita katakan ini kita kali silang, dia bakal bentukannya kayak gini. Bukan jadinya pecahan, gitu ya. Oke, bukan pecahan. Nah, tapi ya kalau kita pindah ruas, ya ternyata dia bentuknya itu malah jadi pecahan. Nah, ketika kita ngomongin pecahan, maka syaratnya itu ada banyak, ya kan? Ada berbagai macam kemungkinan. Nah, ya kita harus memperhitungkan seluruh kemungkinan yang ada, gitu ya. Makanya, kalau misalnya di sininya ada variabel, di bawah ininya ada variabel, jangan pernah kalian kali silang. Tapi paling safe itu adalah kita pindah dulu ke satu ruas dulu yang sama, yang kayak gini yang harus kita ikutin. Jadi yang step ini, dia salah. Oke? Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Aman? Buat contohnya? Buat yang aturan ini? Iya. Nah ini buat pecahan yang variabel di bawahnya doang Kak. Sebenarnya enggak sih. Dia kalau misalnya ada pecahan sama pecahan, nah dia tuh kalau bisa digeser semua ke ruas yang kiri. Biar dia nggak ngubah bentuknya. Jadi biasanya, hmm. Nah dia nih kalau ada variabel di penyebut ya, di bawah ya atau di penyebutnya. Oke?
Nah, karena ya kayak tadi, ya katakan buat ya contohnya, ya katakan 2/3x berubah menjadi, katakan nih, dia jadinya adalah 2, ya kan? Nah, ya kalau misalnya, enggak dikatakan 4, ya kan ya? Nah, ya kalau misalnya kayak gini, katakan kita pindah silang, berarti kan dia jadinya adalah 2, ini 4, apa namanya, ya 12x kan? Nah, dia bentuknya jadi berubah kan? Iya nggak? Nah, kalau dia ada berubah bentuk dari pecahan ke bentuk yang ini, dia nggak boleh, teman-teman. Sebenarnya nanti ada beberapa kasus yang boleh, tapi ya kalau misalnya ada variabel di bawah ini, itu kalian jangan kali silang buat menyederhanakannya. Oke, karena ada aturan-aturan yang nggak kelihatan di situ. Kebanyakan kayak orang ngajarin kan, ya udah ya katakan ya kan lihat di YouTube gitu kan ya. Ya semua pada tiba-tiba pindahin ke ruas kiri semua kan, ya nggak? Pindahin ke ruas kiri semua, nggak ada yang dikali silang. Nah, ya tapi ya mereka yang nggak bahas gitu loh, kenapa nggak boleh, ya kan? Karena apa namanya, ya kalau misalnya kita lakukan itu, dia bakal merubah maknanya, soalnya itu bakal berubah gitu. Ingat matematika, kita bebas ngotak-ngatik, asalkan satu, makna awalnya itu nggak berubah. Oke, kita tetap menjaga artinya dan makna awalnya. Itu ya, itu yang harus dilakukan. Jadi, nah kalau ada variabel X di bawah, itu jangan pernah kalian kali silang. Oke, tapi selalu pindah ruas ke ruas yang sama. Gitu ya. Nah, berarti ini diubahnya dia jadi 2/3x dikurangin 4. 0 gitu. Nah, ini tinggal disamain aja penyebutnya. Berarti ini bakal jadi 12x/3x. Ini 0. Nah, dia bentuknya beda jauh kan ya teman-teman ya? Iya nggak? Nah, kalau tadi ini dikali silang, dia kan bentuknya bakal jadi gini sama 12x. Ya nggak? Berarti cuma jadi 2 min 12x kurang dari 0. Nah, bentuk ini dan bentuk ini, dia kan jauh bedanya. Makanya nggak boleh gitu ya. Oke, Kak, ini kalau penyebut yang pakai syarat itu hanya berlaku untuk yang X min atau semua berlaku, semua berlaku. Penyebut itu dia nggak boleh sama dengan 0 bawahnya. Oke, jadi kalau misalnya ada kayak gini, ya udah, ini jangan kita kali silang. Ini adalah rules yang pertama ya. Namanya rules itu aturan. Nah, kalian harus patuhi. Oke, rules itu aturan dan ya udah ya kalian ya supaya paham aturannya gimana kan harus paham juga kenapa aturan itu dibuat. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau tanyain? Oke, sip ya. Nah, sekarang di sini aku mau jelasin lagi untuk aturan yang kedua, gitu ya. Bahwa aturan kedua itu adalah yang tadi aku bilang, satu, itu adalah kalau bisa seluruh komponen dikumpulin di satu ruas yang sama. Yang kedua, jangan dikali silang kalau misalnya ada variabel di bawah. Oke. Nah, ini adalah ya aturannya ya. Nah, sekarang kenapa aku selalu bilang kumpulin gitu ya. Tuh kumpulin seluruh komponen di satu ruas. Nah, ini aku mau jelasin alasannya. Alasannya sebenarnya sesimpel supaya lebih sederhana. Oke? Supaya lebih sederhana. Pokoknya untuk aturan itu diciptakan bukan untuk memperrepot, enggak, tapi justru malah untuk menyederhanakan supaya dia make it simple. Oke? Contoh misalkan kayak gini, ya kan? Kan kita step-stepnya yang tadi kan ini ya kan ya. Pertama itu adalah batas, ya kan? Terus yang kedua adalah garis, yang ketiga adalah uji titik, gitu. Nah, ini, nah kalau misalnya kita nggak kumpulin satu ruas, katakan dia bentuknya gini. Let's say
3x plus 1 per 2 lebih dari 2. Katakan gini. Oke? Nah, katakan dia kayak gini. Nah, ketika kalian ngerjain, kalian tuh harus nyari kotak ini harus lebih kecil dari 2. Ya nggak? Ya kan? Si kotak ini seluruhannya harus lebih kecil dari 2. Berarti cara gimana? Berarti caranya adalah kita harus cari tahu berapa nilai X yang membuat gitu ya. Si kotak tadi itu lebih dari 2. Nah ini ya pasti jadi bingung kan? Karena kita kayak nebak kemungkinan tak hingga angka. Ya nggak? Kayak ya udah titik batasnya jadi berapa gitu kan? Ya nggak? Katakan ya udah si kotak ini berarti kalau dia mau lebih dari 2, berarti batasnya dia bukan 0, tapi ya batasnya adalah ketika si kotaknya sama dengan 2, ya kan? Nah, berarti kan bakalan ini katakan nih 2x deh, 2x itu ya. Nah, 2x. Oke? Nah, katakan ya udah berarti batasnya itu ketika ya kotak ini sama dengan 2. Nah, kan bakal repot kan? Ya nggak kayak ya udah berarti kan 3x tambah 1 eh per 2x sama dengan 2. Nah, jadi kayak ya udah enggak paham gitu loh. Nah, karena kan 2 ini kan bisa jadi 4 per 2, bisa aja jadi 8 per 4, bisa aja jadi 10 per 5, ya nggak? Berarti bisa aja yang atasnya itu harus 10, bawahnya itu harus 5. Nah, kebayang nggak kayak seberapa susahnya? Ya kan? Kayak kita punya banyak banget kombinasi angka gitu loh. Yang bisa membuat kotak ini sama dengan 2. Oke? Kebayang nggak? Iya, betul. Di sini letak perbedaan persamaan dan pertidaksamaan. Karena kalau persamaan, kita nyari angka satu doang, exactly gitu, segitu. Tapi kalau pertidaksamaan, ya kita punya banyak banget kemungkinannya, ya kan? Kita nggak punya titik batasnya gitu loh. Kayak gimana caranya kita ngebatasin, bisa aja kayak yang atasnya itu 10, bawahnya itu 5. Iya, bisa aja gitu loh. Ya nggak sih? Ya kayak, ya pokoknya bisa banyak banget lah jenisnya lah, ya kan? Tapi ya udah akhirnya bingung gitu. Nah, enaknya kalau misalnya dia kita buat sama dengan 0, berarti kan ya udah. Nah, kalau misalnya kita buat ya kita kumpulin semua di ruas yang kiri ya. 3x tambah 1 per 2x min 2 kurang dari 0. Ya enggak? Berarti di sini kita bisa jadi 3x tambah 1 min 4x per 2x. Ini 0. Berarti kan jadinya adalah min x tambah 1 per 2x 0. Nah, ya ini gampang buat batasinnya gitu. Karena tinggal oh ya udah berarti kan ya kita mau si kotak ini sama dengan 0. Nah, 0 itu kan ya udah gampang gitu loh buat nyari angkanya. Ya nggak? Berarti kan tinggal oh ya udah berarti min x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 1, ya kan? Atau 2x sama dengan 0. Berarti x-nya itu 0, ya kan? Sama syaratnya x-nya itu nggak boleh dengan 0. Selesai gitu. Jadi, nah kalau misalnya kayak gini ada angka duanya, ya kita bakal jadi bingung gitu loh. Karena kalau dia kita keep dia sama dengan 2, ya bakal banyak gitu kan. Kayak tiba-tiba ya random aja gitu. Kayak jadi, ya ini 4x, berarti ketemu x, x-nya berapa. Bakal jadi repot lah pokoknya lah. Oke? Kak, itu kenapa jadi sama dengan ya tandanya? Oh, ya ini kan kita mau nentuin titik batas. Ya nggak? Nah, kalau titik batas itu kan kita sama denganin dulu kan. Oke? Bisa dipamin? Oke. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya buat aturannya supaya dia itu lebih simpel, ya kan? Ini jangan apa namanya ya pokoknya ini harus sama dengan 0. Ya dia pokoknya adalah ini ya.
Pokoknya ini harus, ini pokoknya ini ruas kanan, terus tandanya ini 0. Ini tuh wajib banget 0. Oke? Wajib 0. Nah, gitu ya. Oke? Nah, jadi bingungnya tuh kenapa tuh? Jadi kayak pokoknya buat di aturannya adalah semua komponen harus di satu ruas, dan dia buat batasnya itu dia tuh haruslah 0, nggak boleh angka lain. Jadi kalau ada angka, pindah ruas dulu ke yang kiri. Gitu ya. Nah, sekarang nih kita coba ya aplikasiin ke soalnya. Iya, ini emang apa namanya, kalau cuma teori itu nggak bakal masuk. Oke. Tapi perlu ada teorinya dulu karena supaya kalian tahu aturannya. Ingat ya, buat aturannya itu adalah pertama, ya udah kita jangan kali silang. Yang kedua, harus kumpulin di satu ruas. Oke. Nah, contoh nih ya, 2x min 1 per 3x ini 1. Oke. Nah, ini coba kalian kerjain. Oke. Nah, ini dikumpulin di satu ruas ya, teman-teman ya. Berarti dia tuh harus ke format yang paling sederhana. Pokoknya harus seluruh komponen di ruas yang sama. Harus digeser semua ini ke ruas yang kiri. Oke. Berarti dia bakal jadinya adalah 2x min 1 per 3x min 1 kurang dari 0. Oke. Nah, sampai sini ingat bukan x sama dengan ya, tapi tanda ya. Dia pertidaksamaan. Jadi jawabannya itu harus dalam rentang. Berarti ini 2x min 1 per 3x min 3x per 3x kan. Ini kita samain penyebutnya. Ya kan? Berarti bakal jadi 2x min 1 min 3x per 3x. Kurang dari 0. Nah, yaudah. Ini kita lanjut. Min x min 1 per 3x kurang dari 0. Oke? Ini yang kita cari bentuk yang paling sederhana. Jadi kayak kan biasanya tuh kayak aku yang ngajarin ini cuma kayak gini kan, ya nggak? Ya kayak langsung kurang dari 0, lebih dari 0, ya kan? Nah, tapi sekarang yang aku ajarin adalah sekarang ada sesuatu lagi di sini. Sekarang itu bukan 0. Jadi kalau misalnya ini bukan 0, nah kalian harus geser dulu ke ruas kiri supaya dia bentuknya adalah sama kayak bentuk dasar yang aku ajarin. Gitu. Oke? Sampai sini deh, step sini. Bisa dipahamin nggak teman-teman? Nah, bisa ya. Jadi kayak perbedaannya sekarang kita udah naik level lagi gitu. Nah, kalau kemarin kan ini kan, ya nggak? Contoh yang aku ajarin ini kan. Sekarang kita naik level lagi. Di kanan ada angka atau ada variabel. Bedanya itu teman-teman. Sisanya ini ke bawahnya sama. Nah, ini udah pakai bentuk yang paling dasar. Jadi bentuk yang paling dasar adalah apa namanya ya, kotak itu harus titik-titik nol lah. Nah, ini ya udah, step pertama batas, ya kan? Berarti batasnya itu min x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah min 1. Oke, ini kita ketemu. Terus batasnya lagi, ya kan, 3x sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan 0. Nah, syaratnya, ya kan, bawahnya nggak boleh sama dengan 0.
Nah, syaratnya itu ada 3X nggak boleh 0. Berarti X-nya nggak boleh 0. Oke? Nah, ini buat syaratnya. Nah, batas yang kedua buat garis kan. Ya pakai si batas tadi kan. Ya nggak? Berarti ini ada -1 sama 0. Oke? Berarti ini adalah -1. Ingat bulatannya kosong sama 0. Nah, sekarang yang bikin tricky di sini adalah kita kan biasa uji titik itu sama dengan 0 ya. Ya nggak? Kita biasanya uji titik itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya di sininya 0 itu menjadi batas, dia nggak boleh jadi uji titik, teman-teman. Oke? Jadi kalau misalnya 0-nya itu jadi batasnya, atau pokoknya ada dia menjadi titik batas deh. Titik batas itu nggak boleh untuk menjadi uji titik kita. Jadi kita harus pilih angka lain, gitu ya. Nah, karena ya kita nih harus ngelihat posisi angka yang lain, gitu. Nah, uji titiknya katakan yang paling gampang aja, X sama dengan 1, ya nggak? Dia kan boleh berapapun ya kan? Mau 0 boleh, kalau 0 dipakai 1, gitu. Pokoknya cari angka yang bukan menjadi batasnya. Berarti kalau X sama dengan 1, bakal jadi -1 per 3 kali 1. Berarti hasilnya adalah bakal jadi -2 per 3. Atau minus, ya kan? Atau dia bakal menjadi minus. Nah, sekarang 1, dia kan di sebelah kanan kan? Sini kan 1. Ya nggak? Nah, 1 dia tandanya minus. Berarti ini bakal minus, selang-seling, plus, minus. Nah, yang mau kita ambil itu adalah apa? Negatif. Ya nggak? Yang mau kita ambil itu adalah kurang dari 0. Berarti ya kita mau region yang negatif. Oke? Berarti ini negatif, ini negatif. Nah, ini adalah daerah yang mau kita ambil. Oke, daerah yang negatif. Berarti bakal jadi X kurang dari -1 dan X 0. Kak, nah kalau misalnya pembilangnya berubah tanda, nah cara nemuin arah di garis bilangannya gimana ya? Pembilangnya berubah tanda. Oh, misalkan ini dia kamu kali minus ya? Oh iya, oke. Nah kalau ini mau dikali minus, ya kan? Berarti kan dia bakal jadi X plus 1 per 3X. Nah, ya tandanya berubah kan? Karena dikali minus kan? Berarti bakal jadi lebih dari 0. Caranya sama aja. Oke? Caranya ini sama aja. Sampai sini bisa dipahamin? Enggak, dikali minusnya kan cukup sekali aja. Oke, sip ya. Kan minusnya dikeluarin. Iya, dia pembilangnya aja. Karena di kiri dikali minus, di kanan dikali minus. Bentar deh. Ini tapi aku agak penasaran. Dia kan sama aja ketemunya ya. Oh, enggak deh. Nih ya. Ini bakal jadi beda ya teman-teman ya. Nih ya. Ini kan pertama kita batasnya berarti X-nya -1 sama X-nya 0 ya. Ya kan? Dan X-nya nggak boleh 0. Ya nggak? Berarti di garis bilangannya sama nih -1 sama 0. Nah, sekarang kita uji titik aja. Nah, kalau kita uji titik, X-nya sama dengan 1. Nah, kan kita uji ke sini kan? Ya nggak? Nah, berarti dia bakal nilainya adalah 1 tambah 1 per 3 kali 1. Hasilnya adalah 2 per 3. Nah, sekarang dia apa? Jadi ya positif. Iya nggak? Dia jadi positif kan? Berarti sekarang titik uji yang 1 itu bakal jadi daerah yang positif. Nah, ini selang-seling negatif, positif.
Nah, soal mau yang daerah positif. Berarti ini dan ini. Nah, sama aja kan? Iya nggak? Nah, dia sama aja kan? Berarti kayak ya udah emang sebenarnya bakal jadi sama aja gitu. Oh, kalau dikali min itu penyebutnya nggak ikut ya min. Iya, dia nggak ikut min. Karena kan cuma satu aja. Iya nggak? Misalkan 2 dikali 3 per 2, ini dia kan hasilnya adalah 6 per 2 kan? Bukannya 6 per 4 kan? Iya nggak? Nah, basic dasarnya banget kan kayak gitu. Oke, ada yang nanya cara nentuin batas yang pembilangnya gimana Kak? Ya tadi, atasnya sama dengan nol. Berarti X tambah satu sama dengan nol. Ya kita ketemu X-nya min satu. Sisanya sama semua. Makanya kemarin aku ajarin kalian yang dasar dulu. Oke? Kak, kalau misalnya min X min satu kurang dari nol, bukannya harusnya jadinya X kurang dari min satu. Oh, itu kan kita mau tentuin titik batas. Nah, kalau mau tentuin titik batas, jadinya kan X sama dengan. Ya nggak? Min X min satu kurang dari nol, bukannya hasilnya jadi X min satu. Iya, betul. Nah, ya tapi kan yang di sini, kita kan mau nentuin titik batas kan? Ya nggak? Nah, kalau titik batas kan dia jadi sama dengan. Nah, kita cuma cari titik batas X sama dengannya aja. Nah, itu diuji titik ya, pakai tanda yang ini apa yang ini? Ya ini, sesuai sama yang awalnya ini. Oke? Sesuai sama pertidaksamaan awalnya banget. Oke? Pokoknya selalu kalau hasil akhir itu ngikutin yang paling akhir di sini. Iya, nah walaupun dia berubah berarti harus sesuai sama soal yang diminta. Iya, betul banget. Makanya ini harus ada ininya nih, kayak jangkarnya, kayak jangkarnya gitu loh. Ya kalau misalnya mau pakai yang ini, ya pakai ini aja. Tapi nah kalau mau pakai yang ini aja, jangan pakai dua-duanya gitu. Nah, karena kan beda, ya nggak? Nah, aman ya teman-teman ya. Oke, sip. Sekarang kita ya lanjut ya teman-teman ya. Ingat step by stepnya itu sama. Oke, sekarang kita coba lanjut ke soal. Nih ya. Nah, ini kalian coba ya. X per X min 3 ini bakal jadi 2 jangan deh. Ini X 2X plus satu ini harus dari 2. Nah, ini coba kalian coba ya. Ini carilah HP atau hasilnya, ya kan? Nah, ini aku coba kasih kalian waktu 1 menit 30 detik ya, teman-teman ya. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Iya, cari hasilnya.
Oh, nggak di kalkulator, dihitung dong. Oh, X di atasnya habis. Emang ya, ya nggak apa-apa kalau X di atas habis. Bawahnya kan nggak habis kan? Masih dong. Masih dong. Ayo. Enggak. Ya kalau atasnya habis ya kita nggak usah ya nentuin pakai titik batasnya. Nah, ini emang aku sengaja nih. Kalau nggak salah gini. Oke? Pokoknya inget ya, bentuknya bisa seaneh apapun. Ya nggak? Setuju nggak? Makanya yang paling penting adalah pelajarin cara mainnya. Karena soalnya bisa seaneh apapun. Ini berarti kita pindah ruas kan? 2x plus 1 per x min 3 dikurangin 2 kan? Ya nggak? Berarti kan 2 x min 3 per x min 3. Ini 0. Ya nggak? Nah, berarti jadinya 2x tambah 1 min 2x plus 6 per x min 3 lebih dari 0. Oke? Nah, yaudah. Berarti 2x-nya habis. 7 per x min 3 lebih besar dari sama dengan 0. Berarti ini tetap ada syaratnya ya. Syaratnya itu X-nya nggak boleh sama dengan 3. Oke? Nah, ya udah berarti batasnya cuma apa? Ya batasnya itu cuman X-nya sama dengan 3 aja. Udah satu aja. Ya nggak? X-nya 3. Nah, sama. Tinggal uji titik. Ya uji titik X-nya 0 aja. Berarti kalau X-nya 0 bakal jadi 7 per min 3. Berarti kan bakal jadi minus kan? Ya nggak? Berarti 0 kan di sini. Berarti ini minus. Sebelahnya plus. Nah, kita ambil region yang positif. Selesai. Oke? X-nya berarti lebih besar dari 3. Bisa ditangkap? Ingat ya, soalnya bisa seaneh apapun ya. Iya, yang nggak boleh itu penyebut yang nggak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, tapi kalau misalnya bawahnya cuma ada angka, ya nggak apa-apa juga. Oke? Nah, kalau misalnya katakan bawahnya cuma ada angka, kayak let's say 2x tambah 1/3 ini 0, ya nggak masalah. Dia tetap bisa ya, tapi nggak ada syarat tambahannya. Karena bawahnya nggak mungkin 0, karena dia nggak punya variabel kan. Iya, nah angka yang nggak ada variabelnya, ya kayak ini aja. Bulatannya nggak penuh, enggak. Karena kan dia syaratnya X-nya nggak boleh 3 kan. Nah, jadi karena dia nggak boleh 3, ya bulatannya kosong. Gitu. Oke, ingat perhatiin syaratnya. Nah, tapi kan sama dengan 0, Kak. Enggak. Karena kalau X-nya sama dengan 3, dia bakal jadi 7/0. 7/0 tuh nggak boleh. Ini namanya syarat. Ya kan? Nah, kalau syarat, dia benar-benar nggak boleh. Mutlak nggak boleh. Oke? Udah pasti nggak boleh. Nah, gitu ya. Oke, sip. Cakep ya. Gila, merasa improve banget ya teman-teman? Asik-asik. Aku senang nih kalau kayak gini nih. Oke, kita siap naik level ya. Iya, emang harus level terus ya. Kita naik level ya. Jadi nggak boleh per nol. Iya, emang nggak boleh per nol. Aturan umum matematika tuh nggak boleh per nol. Oke, sekarang aku naikin tingkat kesulitannya. Oke, next level kita bakalan apa namanya? Yang next levelnya kita bakal belajar yang bentuknya kuadrat, teman-teman. Oke, jadi pertidaksamaan kuadrat.
Cara mainnya sama aja. Serius, sama aja, teman-teman. Oke? Dia apa namanya kayak cara mainnya sama aja. Jadi, oke, kita balik lagi ya. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. X-nya berapa, teman-teman? Dia bisa difaktorin kan ya? Ya enggak? X min 2 sama X plus 1. Oke? Jadi ini adalah X min 2, X plus 1. Sama dengan 0. Ya enggak? Berarti nilai X-nya, X min 2 sama dengan 0, X-nya itu 2. Ya kan? Atau, ya kan, X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan min 1. Oke? Ini aman kan? Dia masih pada ingat kan? Ya nggak? Iya, difaktorin dulu. Pertidaksamaan kuadrat itu adalah the next level dari pemfaktoran. Oke, jadi ya levelnya adalah pemfaktoran. Terus next level itu ke persamaan kuadrat, ya kan? Ini apa namanya persamaan kuadrat. Terus next level lagi, baru ke pertidaksamaan kuadrat. Oke, ini adalah ya level-levelnya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang bakal tricky itu adalah apa namanya ini yang agak tricky. Dia kalau misalnya sekarang formatnya X kuadrat min X min 2 lebih dari 0. Kak, itu ada contoh soal ceritanya nggak? Sebenarnya ada. Nah, ntar bisa coba di next aja ya. Tapi ini biasanya dia muncul di PK atau PM biasanya tuh ada di dalam soal gitu. Nah, karena kayak kemarin tuh aku ngeliat kayak tiba-tiba dia nanyain domain, tiba-tiba nanyain kayak hasil pertidaksamaan, tiba-tiba kayak nanyain apa gitu. Di PM itu ada. Tapi sebenarnya itu soalnya doable banget gitu loh. Jadi kayak agak sayang kalau aku ngajarin. Oke. Nah, ingat aturan main pertidaksamaan. Aturan mainnya apa teman-teman? Wait, kok ngerti apa sih? Aturan mainnya itu 3 ya, yang tadi ya. Pertama, kalian harus tentuin batas. Oke, titik batas. Nah, titik batas ini kita set dia sama dengan 0. Oke, ini titik batas. Nah, yang kedua, itu adalah kalian buat garis bilangan. Terus, yang ketiga, kalian uji titik. Ya kan? Terus yang keempat, baru kalian tentuin arahnya. Nah, ini, dia jawabannya adalah, ini tuh bakal, apa namanya, salah satu. Oke, nah salah satu jawabannya lah. Ya emang atau sama dan tuh sebenarnya tergantung perspektif orangnya sih ya. Itu tuh kayak beda-beda. Nah, tapi kayak biasanya tuh itu nggak terlalu berpengaruh deh kayaknya deh. Dan sama atau. Ya ntar buat contoh sebenarnya di mutlak sih itu kelihatan banget sih. Kenapa pakai atau dan kenapa pakai dan. Oke. Nah, dia kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ingat ya, ini adalah aturan main pertidaksamaan. Itu ini semua mau bentuknya seaneh apapun maka bentuknya ini. Oke? Batas dan syarat ya. Ya kan? Batas dan syarat kan. Nah, jadi aturan mainnya sama. Pertama, kita tentuin batasnya. Berarti pertama batas, ya kan? Batas kita set dia sama dengan 0. Oke? Oh, ya kalau misalnya di PG biasa pakai atau, itu nggak apa-apa pakai atau aja. Oke? Dia nggak terlalu berpengaruh sih soalnya. Oke, aku belum pernah lihat yang dia tuh mempengaruhi dan atau. Gitu ya. Nah, batas sama dengan 0. Berarti ini adalah X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Berarti kita set kan? X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat X-nya itu 2, ya kan? Terus sama X-nya adalah min 1. Nah, kita ketemu batasnya. Oke? Ingat,
yang pertama itu batas, kedua garis bilangan. Nah yaudah ya kan buat garis bilangannya. Sekarang di sini tandanya apa? Dia pakai sama dengan kan? Ya nggak? Berarti kalau pakai sama dengan dan nggak ada syaratnya, maka bulatannya penuh. Ini min satu, ini dua. Oke? Nah, ya udah nextnya apa? Uji titik. Oke? Ya sekarang uji titik x sama dengan 0 aja. Berarti kan dia bakalan jadinya adalah apa namanya x kuadrat min x min 2. 0 kuadrat min 0 min 2. Ini kan sama dengan apa? Min 2. Berarti 0, dia minus. Ini plus, ini plus. Gitu ya. Iya, dia bulatannya penuh. Ini kan dia emang bulatannya penuh. Ya kan? Iya, nah kalau ada pecahan baru nggak bulatan salah satunya karena yang di bawah nggak boleh nol. Tapi cuma di satu titik aja ya. Oke? Nah contoh nih kayak gini ya, dia cuma di satu titik aja. Nih ya, nih ya. Oh, dia belum ada contohnya. Nah tapi yang bulatan yang nggak penuh itu apa namanya ini apa namanya ya kalau misalnya dia itu penuh, pokoknya kalau boleh soalnya kayak gitu dan boleh ya kan ya. Tapi kalau nggak penuh itu kalau dia nggak boleh. Penuh dan nggak penuh itu nggak ngaruh kalau di opsi ngaruh. Itu justru paling ngaruh. Oke? Justru itu paling ngaruh. Itu paling menjebak teman-teman. Itu paling menjebak banget. Oke? Di tandanya. Nah ini berarti dia ya hasilnya berapa? Kita mau daerah yang apa? Yang positif ya. Ya kan? Yang positif. Iya, yang sama dengannya benar yang ngaruhnya. Kak, uji coba misalnya 7 bisa nggak? Nggak 0 aja boleh. Kamu mau uji cobanya pakai 1000? Nggak apa-apa. Mau uji cobanya pakai 15.000? Nggak apa-apa. Tapi ngapain? Oke? Okay? Pokoknya make the thing simple ya. Oke? Okay? Kak, berarti arah panahnya selalu ambil daerah yang positif atau lihat tandanya. Selalu lihat tandanya. Dia mau apa? Mau ininya positif atau negatif. Itu arah panahnya kayak gitu. Oke, berarti kan ini kan dia mau ya positif kan ya kan? Berarti ini dan ini. Ya ini buat jawabannya pakai dan atau ya itu ya udahlah gitu ya karena emang itu sebenarnya masing-masing orang punya perspektif ya masing-masing memahami dan atau ya kan ya. Jadi kayak ya itu kayak nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau daerah itu pasti berpengaruh. Berarti ini jawabannya adalah X-nya itu yang lebih besar, lebih kecil sama dengan min satu dan atau ya udahlah sama aja ya. Oke, pokoknya kita punya dua jawaban lah. X 2. Ini adalah jawabannya. Oke. Nah, cara mainnya sama nggak teman-teman kira-kira? Kalau tanda persamaannya itu oh, itu nggak bakal bulatan penuh. Iya, nggak bakal. Contoh ya kalau misalnya dia ini bulatannya gini ya. Katakan yang satu penuh, katakan yang satu enggak. Nih, taruh. Dia katakan yang satunya nggak penuh. Gini ya. Nah, katakan nih kamu ketemu kayak gini, ya kan? Nah, berarti dia bakalan jadinya X lebih kecil dari min satu sama X-nya lebih besar dari 2 tapi nggak pakai sama dengan. Gitu. Bisa dipahamin. Gitu ya. Makanya ini ngaruh banget dan dia sangat amat bisa menjebak teman-teman di soal. Oke ya. Nah, sekarang tadi kan aku bilang sama aja. Nah, sekarang nangkep nggak kenapa sama ajanya? Ya kan? Berarti kalau misalnya ada salah satu yang nggak penuh, itu kalau bentuk soalnya pecahan ya Kak. Kalau nggak bentuk pecahan terus tandanya sama dengan, berarti hasilnya sama dengan semua. Betul.
Tapi kalau misalnya di soalnya dia nggak ada sama dengannya, berarti semuanya bulatannya kosong. Iya. Nah, aturan mainnya hampir sama kan, tapi nambah aja gitu loh. Nambah cara kita ngefaktorinnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke contoh soal. Oke, nambah deh, katakan deh. Nih ya, x kuadrat plus 4x plus 3 per 2x min 1 lebih dari 0. Jangan lebih ya, main negatif deh. Nah, ini cara mainnya sama aja. Tapi aku tingkatin lagi satu level lagi di atasnya. Oke, tapi cara mainnya sama aja teman-teman. Oke, coba kalian kerjain dulu. Aku kasih waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ingat, aturan mainnya 3, ya kan? Pertama, titik batas dan syaratnya. Kedua, garis bilangan. Ketiga, tentuin uji titik. Keempat, buat arahnya. Itu stepnya. Oke, mau bentuknya seaneh apapun, cara mainnya sama. Oke, gila. Ada yang udah ketemu. Keren. Bentar, pen aku jatuh. Oke, nah ada jawaban nih. Jeng jeng. Oke, sip. Nah, sekarang kita bahas ya. Ingat aturan mainnya sama. Pertama, batas dan syarat ya. Oke, jadi x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Berarti kita dapat x min 3, x plus 1 sama dengan 0. X-nya itu min 3, X-nya adalah min 1. Nah, kita dapat dua buah angka. Oke, X-nya min 3 sama X-nya min 1. Oke, nah sekarang yang berikutnya syaratnya. Oh, sama satu lagi titik batasnya ya. Nah, ini kan ini buat yang pertama. Nah, buat yang kedua itu 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah setengah. Nah, satu lagi syaratnya. Syaratnya bawahnya itu nggak boleh 2x min 1 itu nggak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya nggak boleh sama dengan setengah. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Aman semua? Aman ya? Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah alasan utama kenapa kalian fundamental itu sepenting itu, ya kan? Karena ya udah, ibarat fundamental kalian belum bisa, kalian sampai ngefaktorin aja atau nyari nilai X aja tuh nggak bisa gitu loh. Gimana mau kita otak-atik yang lain, ya kan? Buat persamaan, buat apa? Makanya kayak yang strategi yang aku terapin itu adalah berlevel, berjenjang. Emang butuh waktu, jujur belajar butuh waktu. Nggak ada cara instan, cara cepat lah. Enggak lah.
itu lupakan aja lah. Oke, tapi selama kalian belajar bertahap, betul, naik level, naik level, naik level, naik level, akhirnya kalian bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next yang kedua, garis bilangan. Oke, berarti kita punya 3 titik di sini. X sama dengan min 3, min 1 sama setengah. Tapi setengahnya dia bulatannya kosong, karena nggak boleh. Oke, terus yang berikutnya, min 1, nah min 1 dia penuh. Ya kan? Terus yang satunya lagi, dia berarti bakalan penuh, min 3. Nah, iya, yang diuji bukan pembilangnya doang, dimasukin ke penyebutnya, ya kan? Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, ya udah, sekarang kita uji titik. Uji titik, ya udah x-nya sama dengan 0. Oke? X-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat plus 4 kali 0 tambah 3 per 2 kali 0 min 1. Berarti dia jadinya adalah 3/1 atau bakal jadi positif. Ingat, sisanya selang-seling. Oke. Berarti kalau kayak gini, uji titiknya, X-nya 0 kan di sini ya posisinya ya. Ya nggak? Berarti ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Nah, ya udah kita ambil sekarang region yang negatif. Karena soal itu maunya negatif. Oh, oh iya. Oh iya deh. Ya, 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 ya. Oke, bagus. Berarti kalian udah bisa mengkoreksi ya. Nah, itu jujur bagus. Itu ingat yang aku ajarin tingkatan level matematika, enggak, tingkatan kognitif, ada evaluasi. Evaluasi itu level 5 teman-teman. Jadi kalau kalian udah nyadar salahnya di mana, berarti itu bisa udah masuk ke yang level 5 atau evaluasi. Gitu ya. Oke, nah jadi kalau ya aku dievaluasi ya nggak masalah. Karena emang ya aku juga manusia ya. Nanti ini plus, plus, min, min, min. Ya kan ya. Kenapa min 1 juga masuk, Kak? Semua jadi batasnya. Oke? Semua jadi batasnya. Kak, kalau ujinya ke bagian hasil faktor bisa nggak? Nggak bisa. Karena kan ini soalnya. Ya nggak? Jangan diuji cuma atasnya doang. Nah, pertanyaan bagus. Kak, apakah selalu selang-seling? Aku pernah nemu juga soal yang nggak berurutan. Jadi kayak plus min plus, ya pokoknya ada plus plus min min gitu ya. Ya nggak sih, ada yang nggak berurutan gitu nggak sih? Ya kan. Nah, ini yang next bakal aku coba bahas. Jadi tenang aja. Oke? Jadi kita trust the process. Ya teman-teman ya. Ini ya. Tapi itu pertanyaan bagus. Berarti kita ketemu atau soal maunya negatif. Ya. Soalnya mau negatif, ya kan? Berarti kalau mau negatif, berarti kita ambil region yang negatif. Berarti yang ini. Berarti X-nya itu dia kurang dari min 3 dan atau ya udah X-nya nah ini min 1 X tapi dia yang setengahnya jangan pakai sama dengan ya. Ingat karena dia kekunci ada syaratnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini suka ngecoh banget karena kalau misalnya ini ada di soal, dia pasti ada opsi yang ininya tuh pakai sama dengan. Itu pasti ada. Oke, okay? Pasti ada, teman-teman. Oke okay, ya. Oke, okay. Sip. Nah, dia kayak gitu. Oke, okay. Iya, berarti dia buat tentangnya ada 3. Nah, ini sampai jam berapakah? Sampai jam 10.15 mungkin? Kok timernya nyala? Oke, okay. Bisa dipahamin ya teman-teman ya.
Jadi dia bakal jadi plus min plus. Nah, dia biasanya itu selang-seling, teman-teman. Oke, dia biasanya itu ada selang-seling. Sekarang aku mau coba nunjukin, Kak, tadi kenapa di wilayah 0 itu min? Kan kita uji titik. Ya nggak? Kita kan uji titik. X-nya 0 kan? Di sini kan? Nah, kita ketemu dia hasilnya adalah min 3. Min 3 itu kan minus. Berarti tanda di region 0, ya kan? Itu dia minus. Nah, ini juga minus. Dia pasti selang-seling ya. Ini biasanya selang-seling. Oke? Dia biasanya selang-seling ya. Kayak kalau satunya itu min, ya kan? Dia pasti sebelahnya plus plus min. Atau biasanya kalau ketemunya plus berarti min plus min. Ini biasanya teman-teman. Oke, biasanya. Nah, tapi ada juga kasus yang nggak biasanya. Gitu. Ada kasus yang nggak biasanya, teman-teman. Oke. Nah, ini ntar bakalan coba kita bahas deh ya. Itu ya. Em, nah, tapi aku belum nemu deh kayak soal yang apa namanya ada dia tuh harus apa namanya plus ada plus plus gitu. Nah, aku pernah ngeliat. Nah, tapi kayak soalnya tuh belum pernah kelihatan ya. Iya sih. Ya itu aku belum apa namanya belum coba nemu ya buat iya iya iya. Oh itu ada soal yang pernah dikasih ke Yohana ya. Nah biasanya gini ya biasanya. Nah kalau soalnya aneh ya kan. Biasanya nih kalau misalnya aneh eh nggak biasanya yang nggak berpola itu ada kuadratnya gitu. Ya nanti nih mungkin yang apa namanya ya buat contohnya kan soalnya itu perlu dicari dulu ya. Ya mungkin ntar kita coba bahas di bahas soal atau di klinik soal ya, biar bisa ini ya lebih enak gitu. Nah karena jujur aku sekarang lagi nggak megang untuk soalnya sih. Oke, yang penting ini secara konsep dasar dan umum dulu aja. Oke, sip. Kita sekarang, nah kalau yang ada F aksen atau F double aksen itu turunan. Oke, sekarang di sini kita bakal contoh, bakal lanjut lagi ya. Di sini aku naikin lagi ya teman-teman ya. Aku naikin lagi. Dia karena definisi soalnya tuh bisa seaneh apapun. Tapi cara mainnya sama teman-teman. Oke, dia cara mainnya tuh sama. Nah, jadi kalau misalnya cara mainnya sama, tinggal diikutin aja. Gitu ya. Nah, sekarang aku mau coba untuk yang bentuknya akar. Oke, nambah nih. Kita naik level lagi nih teman-teman ya. Bentuknya akar ya. Oke. Nah, tahan ya teman-teman ya. Pokoknya sekalinya udah bisa cara mainnya pasti bakal enak banget deh. Percaya sama aku. Itu semua soal caranya sama aja kan tinggal latihan, latihan, dan latihan. Sekarang kita nambah untuk soal yang ada akarnya. Wait. Nah, jadi kalau misalnya ada akarnya, itu em, dia sebenarnya ada nambah syarat aja sih. Bahwa dia itu dalam akarnya nggak boleh yang negatif. Oke. Sekarang ini nambah ada bentuk akar. Nah, yang tadi, ya kan, yang tadi, yang kita bahas, itu kan syaratnya, apa namanya, ya syarat, ya kalau misalnya pecahan, ya kan. Nah, kan kalau misalnya syarat itu ada pecahan, pecahan itu kan katakan ya kotak persegi tiga. Maka dia ada syarat, ya kan. Syaratnya itu adalah segitiganya nggak boleh nol, ya nggak? Ini syarat. Nah, sekarang,
Kalau yang akar, dia nambah syarat lagi bahwa ini akar kotak sama dengan, katakan ya udah sama dengan ya something lah, ya kan? Nah, ada syaratnya, itu syaratnya adalah masuknya tuh di akarnya, bukan di keseluruhannya. Oke, jadi syaratnya itu adalah si kotaknya itu haruslah lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Karena yang di dalam akar, dia nggak boleh bernilai negatif. Oke? Yang di dalam akar, dia nggak boleh negatif. Dia harus sama dengan K. Iya. Karena akar 0, itu kan jawabannya 0. Jadi, di dalam ininya itu boleh 0. Gitu. Dia boleh 0. Jadi, harus ada sama dengannya. Nah, apa namanya? Sekarang di sini kita bakalan ya coba ya untuk ininya ya teman-teman ya. Bahwa ketika dia dalam bentuknya akar, wait. Nah ini ya, katakan ini ya, soalnya akar x kuadrat min katakan min bentar, x kuadrat nggak deh, yang simpel dulu aja, akar 2x tambah 1 dia lebih besar sama dengan 0. Ini ya, ini contohnya ya. Berarti, nah kalau misalnya kayak gini, ya udah ingat aturan mainnya 3, ya kan? Itu adalah aturan main yang bisa diaplikasikan ke semuanya. Pertama, apa namanya aturan mainnya? Pertama adalah tentuin syarat dan batas. Oke. Yang kedua, ini kita buat garis. Dan yang ketiga, di sini kita buat apa namanya ya uji titik, ya kan? Nah, ya deh kalau misalnya kayak gini, ya udah bakalan jadinya adalah ya pertama batas. Batasnya ketika akar 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke. Berarti di sini kita bakalan ketemu, ini kita kuadratin, ya kan? Dia bakalan jadi 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah min setengah. Oke. Ini adalah batas yang pertama. Terus syaratnya, berarti kita sekarang ini nambah syarat nih, syarat yang boleh. Oke. Berarti 2x tambah 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x ya harus lebih besar dari min setengah. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini sih ya gampang ya teman-teman ya. Karena tinggal jawabannya ya kayak gini aja, ya kan? Jadi tinggal jawabannya adalah ya udah. Jadi kan dia ya titik batasnya adalah min setengah, ya kan? Nah, kan cuma diperbolehin apa? Kalau misalnya x-nya 0, berarti dia nilainya berapa? 2 kali 0 tambah 1 kan? Sama dengan akar 1 atau positif. Ya udah, berarti dia ya positif. Ya berarti jawabannya cuma ini doang. Oke? Jawabannya cuma yang ini doang. Ya, karena kan dia udah secara syarat nggak boleh kurang dari min setengah kan? Ya nggak? Berarti jawabannya adalah x-nya lebih dari min setengah. Gitu. Bisa dipahamin nggak? Iya. Ini contoh gampang, batasnya cuma satu. Oke, pokoknya aku mau tunjukin di sini adalah cara mainnya sama. Oke. Nah, berarti ya kalau misalnya dia cara mainnya sama, ya udah.
Sampai sini bisa dipahamin? Dia cuma nambah ada syaratnya. Jadi syarat itu juga harus digambarin. Nah syaratnya, sekarang syarat itu bukan tidak boleh sama dengan. Tapi bakal, kan itu dibagi ya. Oh. Enggak, dia nggak dibagi minus. Ini pindah, min 1, dibagi 2. Dia nggak dikali atau dibagi minus. Nah syaratnya juga ini kan. Oke? Dia nggak ada yang dibagi. Oke? Iya, nah tanda berubah kalau dikali atau dibagi minus. Sekarang di sini kita lanjut lagi. Oke? Nah, di sini bentuknya adalah akar x kuadrat min 4, 3 min x. Oke? Ini adalah ya ininya ya. Ini soalnya. Nah ini dia bakal agak beda teman-teman. Ini 3 min x. Nah ini ingat ya aturan mainnya lah. Pertama syarat dan batas. Yang kedua garis. Yang ketiga uji. Oke? Nah gitu ya. Nah sekarang kita coba tentuin dulu untuk batasnya. Oke ya. Sini bakal ya batasnya lah. Gitu ya. Nah jadi nah kalau misalnya kayak gini, um, ini kita coba bakal selesain dulu. Oke? Berarti x kuadrat min 4 sama dengan 3 min x. Nah, berarti di sini kita kuadratin, ya kan? Terus x kuadrat min 4 sama dengan 9 min 6x plus x kuadrat. Oke? Berarti di sini kita kumpulin semua. Ini x sama x tercoret. Berarti kita ketemu 6x sama dengan 13. X-nya adalah 13 per 6. Nah, sampai sini dulu bisa dipahamin teman-teman? Oke, di sini bisa dipahamin? Oke, sip. Nah, gitu ya. Sekarang udah kan. Nah, ini kan kita apa namanya kita iniin kan. Itu plus x kuadrat dari mana, Kak? Nah, fundamental. 3 min x dikali 3 min x. 9 min 3x min 3x tambah x kuadrat. 9 min 6x tambah x kuadrat. Oke? Nah, itu ya. Benar-benar kayak ya udah semua tuh pasti back ke fundamental lagi gitu. Nah, tapi untuk di sini yang ada akarnya itu ada tambahan aturan mainnya teman-teman. Bahwa aturan mainnya itu adalah dia nggak ada lagi plus min plus min. Itu ya, itu dalam akar ya. Oke, dia nggak ada plus min plus min. Jadi ini dalam menentukan batasnya kita di sini bukan pakai sama dengan.
Nah, tapi dia tandanya itu bakalan jadi bakal jadi ngikutin ini, si tanda ininya. Oke. Nah, kenapa gitu? Karena beda sama pecahan. Kalau pecahan itu kan ada kombinasi plus min, plus plus, min min, min plus kan. Nah, tapi kalau di akar dia udah saklek, pasti yang ini itu positif. Oke. Yang ini dia udah pasti haruslah positif. Jadi bukan pakai tandanya bukan plus min plus min. Ini aku mau coba ngajarin untuk ke perbedaannya apa ya. Oke. Berarti dia gini, gini. Nah, kita dapat batas yang pertama. Oke. Iya, dia tandanya tuh enggak jadi berurutan. Enggak jadi kayak kalau X ini yang plus, ini nilainya min. Enggak. Karena dia udah dikunci. Gitu. Nah udah, terus syarat. Syaratnya, berarti X kuadrat min 4 itu haruslah lebih besar daripada min 4. Haruslah lebih besar daripada 0. Oke. Berarti dia bakal jadi X plus 2, X min 2 harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, fun fact-nya, di sini itu ada syaratnya aja. Itu tuh ada soal lagi, teman-teman. Bedanya yang di apa namanya bentuk yang di akar-akaran kayak gini, karena dia bahkan syaratnya aja tuh udah satu soal sendiri. Ya enggak? Ini sama soal yang persamaan kuadrat, ya dia sama kan? Ya enggak? Ini kan perlu diselesain kan? Ya enggak? Dia syaratnya aja. Ini baru syarat. Beda sama yang tadi syaratnya itu kan tidak sama dengan nol. Tapi kan sekarang syaratnya aja dia pertidaksamaan. Gitu. Jadi syaratnya aja buat kita ngerjain syaratnya, ya dia harus ada tanda gitu. Di sini X min 2, X-nya plus 2, ya kan? Berarti di sininya itu 2, min 2, hasilnya adalah 2. Oke? Nah, kita uji titik. Nah, karena kita perlu untuk menyelesaikan syarat ini nih. Syarat ini harus kita selesaiin nih. Ya kan? Syarat itu tuh harus kita selesaiin. Dengan cara apa? Dengan cara konsep pertidaksamaan. Gitu. Jadi, ini baru syarat, belum soal utamanya. Oke? Syarat ya. Ya, berarti uji titik. Berarti kita coba X sama dengan 0. Di sini kita coba. Ya kan? Terus, ya udah, berarti dia bakal menjadi 0 kalau kita masukin. Berarti kan bakal jadi X kuadrat min 4, 0 kuadrat min 4, hasilnya adalah 0. Nah, ya udah, berarti dia saya adalah minus. Ya kan? Nah, berarti ini minus plus plus. Nah, kita mau daerah positif. Ini sama ini. Jadi syaratnya aja itu adalah X kurang dari min 2, X lebih dari 2. Ini syaratnya, teman-teman. Oke? Ini adalah syaratnya. Nah, gitu ya. Bisa dipahamin nggak? Oke? Ya, ini emang bakalan lebih complicated lagi sih. Yang akar itu apa namanya emang complicated lagi. Nah, di sini ada syarat yang tersembunyi, teman-teman. Mau tahu nggak syaratnya apa yang tersembunyi? Ada syarat yang tersembunyi. Jadi syarat yang tersembunyi, gini ya, apa namanya syarat tersembunyinya? Misalkan gini, akar kurang akar itu katakan ini akar kotak, ini sama dengan segitiga. Nah, syarat tersembunyinya itu adalah nilai akar. Ini kan pasti positif, ya nggak? Ini kan pasti positif kan? Berarti syarat tambahannya yang segitiga udah pasti positif juga. Dia nggak mungkin negatif. Gitu.
Oke. Jadi sebenarnya kayak buat tambahan syaratnya adalah berarti kalau misalnya kayak gini, dia 3 min X, udah pasti dia itu positif. Nah, ada tambahan syaratnya berarti ini. Nah, ini tambahan syarat. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya buat membatasin aja sih. Nah, tapi dia sebenarnya agak jarang ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak ini aku kasih tahu aja kayak for info aja gitu. Nah, ya udah sekarang tinggal kita buat garis utamanya aja. Garis bilangan utama. Timeline utama ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kenapa bisa positif? Karena akar itu pasti positif. Nah, ini kan ini lebih besar dari ini kan? Ya nggak? Berarti syarat tambahannya ini itu haruslah lebih besar daripada 0. Karena dia udah di state bahwa ini lebih besar daripada ini. Oke? Okay? Nah, sekarang kita buat garis bilangan utamanya. Pertama, itu ada X 13/6. Yang next-nya ada 3. Apa namanya, ada ya X kurang dari 3. Ya kan? Terus ada lagi X-nya itu min 2. Ada lagi X-nya itu 2. Oke? Okay? Nah, ini ada banyak nih garis-garis bilangan yang kebentuk. Nah, kita cari. Nah, kalau ada banyak, gitu ya. Ini kalau ada banyak, cari yang beririsan. Yang melewati semuanya gitu. Jadi, semuanya tuh ya lewat gitu ya teman-teman ya. Berarti ini garis utamanya. Di sini ada 13/6. Pertama ada 3, ada 3 dulu yang gampang. Ini 3, ini 2, ini ada min 2. Nah, ini kan sekitaran 2, sekian ya. Ya enggak? Berarti lebih dari 2, 13/6. Nah, tinggal kita gambarin garis-garis batasnya. Ini yang pertama kurang dari 13/6. Ya kan? Ini kurang dari 13/6. Berarti ada ke sini. Oke? Terus yang ini aku gambarin pakai warna merah. X kurang dari 3. Berarti ini 3. Kayak gini. Oke? Terus yang satu lagi. Ini pakai warna biru. Berarti ini. X kurang dari min 2. Berarti arahnya ke sini. Ya kan? Sama satu lagi. X lebih dari 2. Berarti arahnya ke sini. Enggak, ini enggak uji titik. Dia kalau akar hasilnya udah dalam rentang. Jadi kita ngegabungin semua rentangnya. Ini buat yang akar ini emang agak tricky sih. Karena dia cara mainnya beda ya. Nah, terus nentuin arahnya gimana? Dari hasilnya aja. Nah, ini kan nih hasilnya dia udah punya arah masing-masing. Ya nggak? Oke. Dia kan udah punya arah masing-masing. Nangkap? Dia udah punya arah yang masing-masing. Ya kalau lebih kecil berarti arah ke kiri. Kalau lebih besar arah ke kanan. Iya. Nah kalau kurang ke kiri, kalau plus ke kanan. Iya. Ya. Tinggal lihat lebih besar atau lebih kecil aja. Nah kita cari yang semuanya melewati. Berarti ini yang sama atau yang melewati semuanya itu adalah yang ini ya teman-teman ya. Ini tiga-tiganya melewati. Ya kan? Ini tiga-tiganya melewati. Terus ini juga melewati. Tapi cuma yang tiga-tiganya aja yang melewati. Berarti jawabannya adalah X kurang dari min 2 dan 2 X 13/6. Nah, sangat amat mengkecoh dan sangat amat sulit ya teman-teman ya. Ini emang dia another level sih. Ya akar tuh another level. Dia karena benar-benar kayak complicated banget gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang ya aturan mainnya sama gitu loh. Kita harus cari syaratnya dan batasnya. Syarat, batas, syarat, batas, syarat, batas. Tiganya nggak termasuk karena dia cuman dilalui sama 2 garis aja. Yang kita ambil yang dia melewati keempat garisnya.
Oke, yang kita cari adalah yang melewati ke 4 garisnya. Apa namanya, ketiga garis. Semua jenis akar penyelesaiannya gini Kak. Iya, dia penuh dengan syarat. Kayak akar itu mainannya udah syarat, bukan uji titik. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau UTBK ya yang akar jujur jarang. Jadi kalian coba pelajarin aja yang ini ya. Ini sampai sini juga udah cukup sebenarnya sih. Apa namanya, sampai pertidasaman kuadrat, terus bawahnya ada pecahan. Itu cara mainnya sama. Oke. Nah, kalau akar kotak lebih besar daripada segitiga, itu nggak boleh asal di kuadrat kan Kak, karena kita nggak tahu apakah segitiganya plus sama minus. Iya betul. Itu kalau akar tuh syaratnya banyak banget soalnya. Oke, lewat dia maksudnya dilewati sama semua garis gitu. Iya betul. Nah, jadi ini kayak salah satu ya kemungkinan kecil yang keluar sih. Nah tapi kayaknya ya semoga nggak keluar yang akar ya. Ini kayak kalian perlu tahu aja karena nanggung gitu loh. Nah kalau aku nggak jelasin itu bakal nanggung. Oke, sampai sini aman teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kalau dibilang skip juga enggak juga gitu. Karena kalau ini mungkin kebetulan soalnya susah, ya kan? Tapi kalau dia katakan cuman simple, cuman kayak yaudah akar x kuadrat min 4 terus ininya 0, nah ini kan gampang. Ya enggak? Jadi jangan kayak langsung skip aja gitu. Nah, ini contoh kayak gini kan gampang kan? Ya kan? Nah, ini ya contoh ya karena dia ada gabungan banyak gitu. Oke? Nah, ya gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah, ini kita coba satu soal kali ya teman-teman ya. Nah ini kita coba nih satu soal. Eh ini soal UTBK juga teman-teman. Nah ini apa namanya, kalau misalnya kalian mau latihan soal bisa di Devantri ya teman-teman ya. Itu udah lengkap banget, ketik aja pertidaksamaan Devantri ada di situ semua. Nah, tuh aku kirim satu soal. Nah ini, tadi kesusahan nggak ya? Wow, ini susah ternyata. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Oke, ingat. Nah kalau akar kita selesain dulu aja. Dia berarti dia jadi apa namanya, biar hilang ya, biar bisa aku ada yang ngilangin. Ini dipindah ke ruas kanan dulu aja. Ya kan, berarti ini X tambah 10. Ini 2 ditambah akar X tambah 2. Nah, ya semoga sih nggak ketemu akar sama pecahan ya teman-teman ya. Wah, kalau akar sama pecahan itu complicated banget. Biasanya kalau akar dia biarin dalam akar aja gitu. Biasa kayak di soal kayak ya udah kalau akar ya dia akar aja. Kalau pecahan pecahan aja. Biasanya nggak dicampur. Karena kalau dicampur itu gila, bakal banyak banget syaratnya. Oke, semoga kalian nggak ketemu soal yang kayak gitu ya. Oke, nah jadi kalau nyelesain akar, dia sebenarnya sama aja kayak yang tanpa pecahan. Nah, kalau tanpa pecahan tuh enak karena nggak ada syarat apa namanya, nggak ada kemungkinannya, nggak ada uji titik gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, ya kita bisa treat dia gitu ya, treat sama kayak eh ya pertidaksamaan biasa. Ini ya, ini pertidaksamaan biasa. Oke. Nah, jadi ini anggap aja ya kita mau nyelesain ini dulu aja. Oke. Mau nyelesain ini dulu. Nah, berarti ini kalau misalnya kita udah pindah, nah ini akarnya bisa hilang kan? Ini kita kuadratin kan ya. Oke.
Berarti X tambah 10, 2 ditambah 2 akar X tambah 2 ditambah 2 akar X tambah 2 tambah X tambah 2. Oke. Nah, ini aljabar ya, teman-teman ya. Ini aljabar ya. Berarti X tambah 10, 2 tambah 4 akar X tambah 2 ditambah X tambah 2. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Bisa dipahamin? Ya, bisa tapi pusing ya. Ya, ini aljabar ya teman-teman ya. Berarti ini kita tinggal rapin aja. X tambah 10, 4 tambah X tambah 4 akar X tambah 2. Berarti ini X-nya bisa dicoret, ya kan? Dia sama ya. Berarti kita ketemu 6. Nah, ini kita ketemu 6, 4 akar X tambah 2. Oke? 4 tambah akar X tambah 2, ya kan? Eh, X tambah 10, betul. Oh, sorry, ini bukan 2 tapi 4. Kan 2 kuadrat ya? 4 ya. Ini 4, ini 4. Ini berarti 6. Nah, berarti ini bakal jadi 4. Oke? Nah, kita berarti di sini ketemu 1 akar X tambah 2. Oke? Sampai sini kita sederhanin lagi. Iya, 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 betul. 2 kuadrat 4. Ini kita kuadratin, ini kita kuadratin. Berarti 1 X tambah 2. Nah, kita ketemu min 1 X. Oke? Nah, kita ketemu kayak gini atau X-nya lebih besar dari 1. Ya kan ya? Eh, sorry. Enggak. Berarti X-nya itu dia kurang dari min 1. Nah, ini yang kita temui. Oke? Nah, ingat ya, banyak syarat ya. Di sini kita belum melihat syaratnya. Oke, di sini ingat ada syarat, ya kan? Ini baru nih hasilnya. Kan ada nih hasilnya. Nah, sekarang syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, itu X tambah 10 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan min 10. Oke? Terus syarat yang kedua, X tambah 2 itu haruslah lebih besar dari sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari min 2. Oke? Nah, dia kayak gini ya teman-teman ya. X-nya kurang dari min 1. Ini ya kita ketemu 3. Oke? Ini kita ketemu 3 nih. Ya udah, tinggal kita buat aja garis utama. Jadi kita gabungin ya. Setelah itu kita gabungin. Oke? Berarti ini ada min 1, ya kan? Ini ada min 1, ini ada min 2, di sini ada min 10. Nah, sekarang kita gabungin yang ketiganya harus dapat ya, teman-teman ya. X lebih besar dari 10. Berarti gambarnya kayak gini. X lebih besar daripada min 2. Berarti arah ke sini. X lebih kecil dari min 1. Berarti arahnya ke sini. Nah, berarti ya kita kan ingat ya harus memenuhi semua syaratnya ya. Dia tuh harus memenuhi semua syaratnya, teman-teman. Berarti kita cuma pilih daerah yang ininya aja. Oke? Ingat ya, pokoknya tentuin dulu utamanya sama syaratnya. Berarti ini min 2, X 1. Yang satunya dia nggak pakai sama dengan. Karena dia didapat dari yang utamanya. Oke?
Jawabannya yang A. Oke, dia kalau akar, dia cara mainnya beda. Dia benar-benar kayak kita harus kayak treat dia sama kayak pertidaksamaan biasa ya. Tanpa kuadrat segala macam. Iya, syaratnya itu harus diperhatiin. Pokoknya kalau misalnya ngomongin akar, dia isinya adalah penuh dengan persyaratan. Oke, aman teman-teman? Oke, sip. Nah, aman ya? Oke. Nah, next, ini kan bisa coba latihan di Devantri. Oke. Nah, kalau yang ini dia UTBK 2020 kayak pas tahun aku ada deh. Ini ada, iya. Dia buat UTBK, dia levelnya kayak gini. Tapi ingat, nah cara mainnya sama. Yang penting di pertidaksamaan itu adalah ada syarat sama ada yang utama. Oke, ada syarat dan yang utama. Kalian coba latihan aja, latihan soal itu di pertidaksamaan di Fantri. Oke, itu udah lengkap banget di situ soalnya. Oke ya, teman-teman ya. Bisa dimengerti? Oke, yuk bisa yuk. Enggak, itu gratis. Pure gratis, 100%. So, dia bagus banget, makanya kayak aku ya rekomendasi. Jadi, tulisannya adalah pertidaksamaan. Ini kalian ketik aja di Google, Devantri. Iya, pokoknya ingat ya, ingat yang penting-pentingnya ya. Kalau pecahan itu harus uji titik. Jadi, yang apa namanya secara in recap, ya kan? Nah, kalau misalnya bentuknya itu adalah pecahan, itu harus uji titik. Ini uji titik dan syarat ya. Nah, kalau misalnya akar, itu dia nggak ada uji titik, tapi syaratnya banyak. Oke, syarat dan utama. Terus kita gabung. Iya, ini masuk PK. Oke, tapi seenggaknya secara basic, apa namanya kayak ya konsep plus untuk pertidaksamaan itu udah bisa buat apa namanya udah seenggaknya kan tinggal latihan soal aja. Ingat ya, harus banyak latihan karena dia adalah metode, teman-teman. Oke, Latsol per hari itu ya sekarang satu bab. Aku dulu tuh latihan soal per bab ya. Per bab tuh 20 sampai 30. Itu per bab gitu ya. Dan aku emang latihannya tuh di Devantri itu juga gitu ya. Sampai bisa benar-benar soalnya diputer-puter puter-puter kalian paham maknanya. Ingat pahamin maknanya, pahamin alur berpikir soalnya, pahamin alur berpikir jawabannya. Ada jawabannya ada. Semua bab dia ada soalnya. Oke? Sampai sini bisa dipahamin ya teman-teman ya. Enggak. Itu bukan punya aku sayangnya. Aku mau buat kayak gitu tapi masih butuh waktu panjang sih. Ya, buat soal-soalnya iya. Oke. Oke deh, ya udah. Kalau misalnya kayak gitu, kita mungkin sampai sini ya teman-teman ya. Karena apa namanya mau ada salat Jumat, jadi ya mau siap-siap lah segala macam. Oke, jadi ya udah semoga bisa dipahamin ya kan ya dan ini udah improve-nya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi sekarang kan udah belajar teknik pertidaksamaan, tinggal nanti latihan soal aja yang banyak dan aku yakin kalian pasti bisa. Oke, ya udah. Kalau misalnya kayak gitu, kita sampai sini dulu buat hari ini. Nanti kita ketemu lagi nggak ya? Iya. Nah, coba deh. Atau semoga aku nanti kosong ya. Kalau aku kosong, nanti sore kita kelas lagi. Oke? Ya udah. Kalau misalnya kayak gitu, kita sampai sini aja. Makasih banyak semuanya. Dadah.